صديقنا الجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sodikuna Al-Jaid. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menjaga kebersihan bagian tubuh kita dan berlindung padanya dari bisikan dan tipu daya bangsa jin dan setan yang suka membisikkan keburukan ke dalam hati dan bisa bersarang di bagian tubuh manusia. Ada 7 titik di beberapa bagian tubuh kita yang digemari oleh setan dan jin untuk bersarang atau bersemayam. Bagian tubuh manusia yang mana sajakah yang kerap menjadi sarang para jin dan setan? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, lubang telinga. Dalam ajaran Islam, jin dan setan di lubang telinga akan membuat manusia tidur lelap sampai tidak mendengar suara azan. Sehingga, manusia melewatkan banyak waktu mulia seperti waktu sholat subuh atau waktu sholat sunnah di sepertiga malam. Bukan sekedar sembunyi di telinga manusia, namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka berarti telinga itu telah dikencingi oleh setan. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah, bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang sedang tertidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Setan telah kencing di telinganya." Hadis riwayat Muslim. Kedua, lubang hidung. Pada saat manusia sedang tertidur, ternyata jin dan setan juga bisa ikut menginap di batang hidung manusia. Oleh karena itulah, ketika bangun tidur kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan istinsyak dan mengeluarkan air dari hidung istinsar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, mulut. Apakah kita sering menguap saat sholat, belajar, atau bekerja? Padahal, kita merasa sudah tidur cukup dan makan asupan bergizi. Bisa jadi jin dan setan sedang mengganggu kita agar menguap. Mulut memang menjadi salah satu tempat favorit setan di tubuh manusia. Jin atau setan akan masuk ke dalam mulut saat kita menguap. Untuk itu, kita disarankan menutupi mulut ketika sedang menguap dengan tangan, sehingga jin atau setan tidak bisa masuk ke dalamnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang-orang yang menguap, yang mulutnya tidak tertutup. Hadis riwayat Muslim. Keempat, kuku. Rasulullah menganjurkan kita untuk rutin memotong kuku, sunnahnya pada hari Jumat. Karena jin dan setan mengikat manusia melalui kuku-kuku yang panjang. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, potonglah atau perpendek kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, rawat kuku agar selalu terlihat rapi dan bersih. Selain itu, kuku-kuku panjang juga rentan terlihat kotor, debu atau kotoran akan mudah terselip di bawahnya. Kelima, pusar. Lubang pusar manusia merupakan tempat yang cukup kotor karena seringkali diabaikan, jarang dijaga kebersihannya, padahal jin dan setan sangat menyukai area bagian yang kotor. Bahkan ketika seseorang biruqyah syariah, diketahui bahwa kebanyakan jin bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar manusia. Keenam, kemaluan. Sebagai umat Islam, kita dituntun dengan kewajiban menjaga kemaluan dan hawa nafsu kita. Salah satunya adalah hawa nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau berzina. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim atau kemaluan kita. Kemaluan yang jarang dibersihkan adalah tempat favorit setan di tubuh manusia. Selain menjadikan tubuh lebih bersih dan sehat, tubuh kita akan terhindar dari jin atau setan yang ingin bersarang. Terakhir, yang ketujuh, aliran darah. Sulit untuk mengetahui apakah di dalam tubuh kita ada setan yang mengalir bersamaan dengan aliran darah. Sebab itulah Allah melarang kita memakan makanan haram, agar menghindari menu makanan yang tidak jelas. Karena bersama makanan-makanan haram itulah, setan masuk ke dalam tubuh menggerogoti keimanan dengan menyelinap menyerupai malaikat mempengaruhi hati, agar semakin jauh dari ketaatan pada Allah.
Hal ini dijelaskan oleh Syafi'ah binti Huyai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah ulasan mengenai 7 bagian tubuh manusia yang bisa menjadi sarang jin dan setan. Semoga kita bisa semakin menjaga tubuh kita agar terhindar dari godaan jin dan setan. Amin. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Wallahu alam.